Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indomedia Channel. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara menghitung PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Kita buka lembar kerjanya. Ini adalah tabel PTKP penghasilan tidak kena pajak tahun 2021 yang masih berlaku, teman-teman. WP sendiri 54 juta, tanggungan istri 4 juta, anak 4.500.000 ini tabelnya. Sedangkan tarif PPh pribadi tahun 2021 itu ini, teman-teman, sampai dengan 55%, 50 sampai 20 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 ke atas itu 30%. Ini tarifnya, teman-teman, tarif progresif dari PPh orang pribadi tahun 2021 yang masih berlaku. Ini adalah daftar karyawan yang sudah saya buat. Ini adalah daftar karyawan tetap, dan yang ini adalah daftar karyawan tidak tetap. Untuk karyawan tidak tetap, itu dalam sebulan memperoleh 2 kali gaji, yaitu tanggal 15 dan tanggal 30. Di setahun kan ini masih di bawah PTKP. Saya mengambil untuk PTKP yang terendah, jadi hanya dirinya sendiri dalam sebulan itu 4.500.000. Jadi ini, teman-teman, sesuai dengan tabel saya ambil dari menanggung dirinya sendiri walaupun berkeluarga. Soalnya kalau disesuaikan dengan status dia berkeluarga, misalkan itu akan menjadi lebih tinggi, misalnya berkeluarga ini 4.800.000. jadi kalaupun disetahunkan itu pajak yang dibayarkan adalah 0. Masalahnya gaji bersihnya atau penghasilan kena pajaknya itu masih di bawah PTKP. Tapi meskipun di bawah PTKP tetap nanti kita laporkan dalam aplikasi ISPT. Ini totalnya, teman-teman. Sekarang kita buka yang karyawan tetap memperoleh gaji tiap bulan. Dan karyawan tetap yang memperoleh gaji tiap bulan ini saya bagi 2. Yang pertama itu 1 sampai 5, tuan A, B, C, D, E. Ini adalah karyawan yang memperoleh gaji besarannya melebihi dari PTKP. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah karyawan yang gajinya di bawah PTKP. Jadi saya bagi 2. Totalnya ini ada 5 orang gajinya di atas PTKP, yang 15 orang di bawah PTKP. Ini saya buat untuk memudahkan pada saat nanti kita mengisi aplikasi ISPT-nya. Yang akan kita hitung pajaknya adalah karyawan yang penghasilan kena pajaknya di atas PTKP. Jadi ada 5 orang ini, teman-teman. Sedangkan yang berwarna hijau ini tidak perlu kita hitung pajak penghasilannya karena memang penghasilannya di bawah PTKP ini. Jadi yang warna hijau ini adalah karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP. Nah, kita langsung untuk menghitung dari masing-masing karyawan yang di atas PTKP penghasilannya. Contoh ini tuan A, kita mulai dari tuan A dulu. Dia seorang wanita, statusnya adalah K4, artinya apa? Berkeluarga dan mempunyai tanggungan 4. Tapi yang diperbolehkan dalam perhitungan pasal 21, meskipun punya anak 4, tapi yang diperbolehkan adalah hanya maksimal 3, jadi K3. Tapi karena ini
karyawan ini adalah wanita, untuk PTKP-nya adalah sebesar dirinya sendiri, yaitu 54 juta. Coba kita lihat ya. Jadi untuk perempuan meskipun berkeluarga, dia hanya menanggung dirinya sendiri. 54 juta ini saya masukkan. Gaji per bulannya 14, iuran BPJS-nya tidak ada. Jika teman-teman ada iuran BPJS, bisa teman-teman masukkan sendiri di sini. Totalnya berapa silahkan diisi. Nah, terus disetahunkan. Berhubung ini tidak ada iuran BPJS, jadi langsung saya kalikan 12 dari gaji sebulan ini, ketemunya 168 juta. Tapi misalkan teman-teman ada iuran BPJS, dari gaji per bulan ini dikurangi iuran BPJS, ketemu berapa, hasilnya itu nanti dikalikan 12 untuk menghitung gaji setahunnya. Terus kolom berikutnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini tarifnya adalah 15% dari gaji. Tapi yang diperbolehkan, misalkan hasil dari 5% itu di atas 6 juta, itu yang diperbolehkan sebagai pengurang adalah 6 juta maksimalnya. Tapi kalau misalkan hasil perkalian dari 5% itu di bawah 6 juta, jadi yang dipakai adalah hasil perkalian itu. Contoh Tuan D ini 5%. Jadi yang dipakai untuk menjadi pengurang dalam biaya jabatan itu adalah sebesar hasil dari perkalian dari 5%. Jadi 4.920 ini. Nah, untuk yang Tuan A ini coba kita hitung dulu, kali 5%. Nah, totalnya itu 8.400. Ini tidak boleh kita masukkan sejumlah 8.400, tapi yang diperbolehkan adalah 9 juta. Terus berikutnya adalah, oh ini salah, ini iuran BPJS nya kita skip saja, ini salah. Jadi gaji bersih adalah hasil pengurangan gaji setahun dikurangi biaya jabatan. Kita hasil ini. PTKP nya 54, meskipun dia berkeluarga, karena dia seorang perempuan, jadi hanya menanggung dirinya sendiri yang diperbolehkan dimasukkan dalam kolom PTKP ini. Berikutnya adalah PKP, penghasilan kena pajak. Jadi gaji bersih dikurangi PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar 108 juta rupiah. Nah, ini yang akan kita hitung pajaknya. Hitung dulu. Tuan A, tarif yang pertama adalah sampai 50 itu 5%, sampai dengan 250 itu 15%. Kita tarik dulu penghasilan kena pajaknya 108, ini yang 5% sampai 50 juta, sisanya 108 juta dikurangi 50, pajaknya 50 juta dikalikan 5% sampai dengan 2.500.000. Yang kedua dikalikan 15%, hasilnya 8.700.000. Kita total
Untuk Tuan A, pajak setahunnya itu ketemu 11.200.000. Kita taruh di sini. Dan karena Tuan A ini juga tidak memiliki NPWP, maka ada tambahan sebesar 20%. Tapi kalau memiliki NPWP jadi tidak ada tambahan. Karena ini tidak memiliki NPWP, jadi ada tambahan 20% kali pajak terhutangnya. 20%. Total PPh pasal 21 nya adalah 11.200.000 ditambah 2.240 sama dengan 13.440. Berapa gaji sebulannya? Tinggal bagi dari 13.440 ini dibagi 12. Ini gaji sebulan pada saat bulan Januari ini. Tuan B kita hitung juga, copy aja. Kita ambil penghasilan kena pajaknya Tuan B, sama 50 juta dikalikan 5%. Kita copy aja ke bawah. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayar Tuan B kita taruh di sini, setahunnya itu 14 juta. Nah, ini setahun. Tuan B memiliki NPWP, jadi tidak ada tambahan sebesar 20%. Total PPh nya sama. Sebulan yang harus dibayar adalah 1.240.000. Nah, 1.214.000 ini. Sekarang Tuan C kita copy. Sekarang Tuan C kita copy dulu yang ini. Kita ambil penghasilan kena pajaknya Tuan C 50 juta kali 5%. Kita copy ke bawah. Jadi pajak setahun dari Tuan C adalah 6.475.000. Kita pindah ke sini. Tuan C juga memiliki NPWP, jadi tidak ditambah 20%. Sekarang Tuan D. Nah, Tuan D ini adalah penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta. Kita langsung kalikan 5%. Tuan D juga tidak memiliki NPWP, jadi ada tambahan 20%. Tuan E sama, kita langsung kalikan 5% saja karena di bawah 50 juta. Nah, jadi ini teman-teman hasil dari perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan yang gajinya di atas PTKP. Jadi ini yang dibayar oleh perusahaan, yang dibayar oleh karyawan melalui perusahaan. Totalnya adalah 2.985.000. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji karyawan, terutamanya adalah karyawan tetap. Nah, dari hasil perhitungan
sebesar 2.985.000 ini nanti akan dibayar oleh perusahaan, akan dibuatkan e-billingnya oleh perusahaan dan dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sangat mudah sekarang untuk pembayarannya, di semua bank sudah bisa dilakukan pembayaran pajak. Untuk perhitungan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan keterangan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.